Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati Nisa. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan atau biasa kita sebut sebagai OJK. Pertama, kita akan bahas tentang kesehatan bank, karena salah satu tugas OJK ini adalah menjaga kesehatan bank. Jadi bank tersebut tidak pusing, cokot-cokot, dan pegelinu. Baik, yang dimaksud kesehatan bank menurut Budi Santoso dan Triandaru adalah sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Nah, ini definisi dan ciri-ciri bank yang sehat. Kemudian ciri-ciri dari bank yang tidak sehat itu bagaimana? Baik, saya contohkan. Yang pertama, bank yang tidak sehat ini memiliki tingkat kredit macet yang tinggi. Berarti nasabah yang meminjam uang di bank atau debitur ini tidak bisa mengangsur pinjamannya kepada bank, sehingga apa yang terjadi, kas di bank tersebut menipis. Kemudian yang kedua adalah nasabah yang memiliki atau menaruh dana di bank, baik dalam bentuk simpanan tabungan, giro maupun deposito, ini tidak bisa menarik dananya dari bank. Hal ini akibat dari kekosongan dana kas di bank tersebut. Kemudian saya ambil contoh Bank Senturi yang saya kutip dari kompas.com, di mana awalnya bank tersebut menawarkan produk reksadana dengan keuntungan yang tinggi, sehingga masyarakat berbondong-bondong menginvestasikan dananya di Bank Senturi. Namun ternyata dana nasabah tersebut tidak dikelola sebagaimana mestinya, tapi terjadi penyelewengan oleh oknum tertentu. Akhirnya nasabah tidak bisa menarik dananya dari bank. Nah, oleh pemerintah, kasus ini dianggap bisa mengakibatkan dampak sistemik pada perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah saat itu memutuskan untuk melakukan bailout atau memberikan dana talangan kepada Bank Senturi sebesar 6,7 triliun. Nah, itulah alasan mengapa kesehatan bank ini perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi kasus-kasus seperti Bank Senturi yang jelas merugikan negara. Baik, selanjutnya untuk menilai kesehatan bank, ini bank bisa menggunakan beberapa metode. Kalau sebelum tahun 2011, bank ini menggunakan metode CAMELS, kemudian setelah 2011, bank menggunakan metode pendekatan risiko atau risk-based bank rating. Metode ini menggunakan penilaian terhadap 4 faktor di bank, yaitu yang pertama risk profile, yang kedua adalah good corporate governance, yang ketiga adalah earning, dan yang keempat adalah capital. Nah, yang biasa kita pakai ini adalah menggunakan capital dengan melihat CAR atau capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal di bank dalam menghadapi segala risiko kerugian. Nah, semakin tinggi persentase CAR dari suatu bank, maka dikatakan bank tersebut semakin sehat. Untuk persentase dikatakan sehat apabila bank tersebut mempunyai nilai CAR lebih dari 8%. Nah, selanjutnya adalah latar belakang OJK. Ini tidak terlepas dari sejarah terbentuknya OJK. Dimulai dari terjadinya krisis moneter tahun 97-98, saat itu kondisi ekonomi sangat kacau balau karena salah satu sebabnya lembaga keuangan Indonesia ini tidak independen karena ada konflik kepentingan. Nah, agar tidak terjadi lagi kondisi yang sama, maka pemerintah membuat suatu lembaga pengawas independen bernama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebelumnya, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan ini dilakukan oleh Bank Indonesia atau BI dan Bapepam LK. Namun, agar BI ini lebih fokus dalam pelaksanaan kebijakan moneter, maka fungsi pengaturan dan pengawasannya ini diberikan kepada OJK. Selain sejarah terbentuknya OJK, ada latar belakang lain yang terkait pembentukan OJK, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 yang mengamanatkan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Ada 3 faktor. Yang pertama adalah perkembangan sistem keuangan yang semakin kompleks, yang ditandai dengan konglomerasi bisnis, hybrid product, dan regulasi arbitrage. Kemudian yang kedua adalah permasalahan di sektor keuangan, sehingga harus terbentuknya CRM. Ini ditandai dengan moral hazard. Yang kedua perlindungan konsumen. Kemudian yang ketiga tergantungnya stabilitas sistem keuangan. Kemudian faktor ketiga adalah amanat Undang-Undang Bank Indonesia untuk pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan. Nah, dari sejarah terbentuknya OJK dan Undang-Undang Republik Indonesia yang terkait 3 faktor tersebut, maka diperlukanlah pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang kita sebut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari OJK. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, ini ada 3 tujuan OJK. Yang pertama, mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan atau sustainable dan stabil. Kemudian yang ketiga adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, dari tujuan OJK ini kita bisa tahu bahwasanya pemerintah dengan kebijakannya ingin melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat kaitannya dengan lembaga keuangan. Selanjutnya adalah tugas dari OJK. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas OJK ini ada 2, yaitu tugas pengaturan dan pengawasan. Lalu siapa saja yang diatur dan diawasi? Di sini ada 3. Yang pertama adalah perbankan, yang kedua adalah pasar modal, yang ketiga adalah lembaga non perbankan yaitu perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan atau leasing, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Baik, selanjutnya adalah operasionalisasi wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan. Di sini ada 3 area yang menjadi tanggung jawab OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan bank. Yang pertama adalah aspek kelembagaan yang terdiri dari izin pendirian dan pembukaan kantor, kemudian anggaran dasar rencana kerja sampai pada kegiatan usaha bank. Kemudian area kedua adalah profil risiko yang terdiri dari likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas sampai pada sistem informasi debitur, kredit testing, dan standar akuntansi. Kemudian area ketiga adalah aspek kehati-hatian yang terdiri dari manajemen risiko, tata kelola bank, sampai pada pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Kemudian selanjutnya adalah kerjasama antar lembaga dengan OJK. Nah, walaupun OJK ini adalah lembaga independen, tapi tetap ya OJK ini akan bekerja sama dengan Bank Indonesia, LPS maupun lembaga lainnya. Yang pertama saya ambil contoh OJK dengan BI. Ini biasanya kasusnya ketika Bank Indonesia memerlukan pemeriksaan khusus terhadap suatu bank, maka Bank Indonesia ini dapat menyampaikan permintaan kepada OJK untuk memeriksa bank tersebut. Kemudian kerjasama selanjutnya adalah OJK dengan LPS. Nah, OJK dengan LPS ini bekerja sama dalam melaporkan informasi terkait bank yang bermasalah. Nah, jika OJK mengidentifikasi suatu bank bermasalah, maka OJK akan menginformasikan kepada BI. Kemudian LPS dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap bank terkait dengan berkoordinasi dengan OJK terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya ingin tahu pendapat teman-teman mengenai isu terkini mengenai OJK, yaitu wacana dikembalikannya lagi fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari OJK kembali lagi kepada Bank Indonesia. Apakah teman-teman setuju dengan wacana tersebut ataukah teman-teman tidak setuju dengan wacana tersebut? Kemudian alasannya apa? Nah, argumentasi teman-teman silahkan teman-teman ketik kemudian diupload pada tugas LMS yang telah disediakan. Baik, sekian penjelasan mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.